Oke, selamat datang. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bongkar semua hal yang mungkin Anda pikir sudah jadi fakta soal salah satu penemuan terbesar umat manusia. Mulai dari siapa sih yang pertama kali terbang, sampai ke gimana sebetulnya cara kerja sayap pesawat. Jadi siap-siap ya, karena ceritanya ternyata jauh lebih rumit dan lebih menarik dari yang ada di buku-buku pelajaran. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya gampang banget. Kalau saya tanya, siapa penemu pesawat terbang? Saya yakin sebagian besar dari Anda bakal langsung jawab, Wright bersaudara kan? Tapi pertanyaannya, apa itu jawaban yang 100% benar? Kenyataannya nih, gelar penemu pertama itu justru jadi bahan perdebatan sengit yang umurnya udah lebih dari 100 tahun. Ini bukan cuma soal fakta sejarah biasa, tapi ini jadi cerita soal kebanggaan nasional, soal definisi teknis, dan ya itu tadi, dua klaim yang saling bertabrakan. Kalau kita lihat di atas kertas, tanggalnya sih jelas ya. 1903 untuk Wright bersaudara, 1906 untuk Alberto Santos Dumont. Kelihatannya gampang ya nentuin pemenangnya? Tapi tunggu dulu, justru detailnya ini yang paling penting. Coba deh perhatiin bedanya. Yang satu lepas landasnya pakai bantuan, yang satu lagi mandiri. Saksinya yang satu pribadi, yang satunya lagi disaksikan publik dan bahkan dapat sertifikat. Ya, jelas nggak? Kalau sesimpel itu, kita nggak akan bahas ini panjang lebar. Justru disinilah perdebatan yang sesungguhnya dimulai. Tanggal itu cuma pembuka ceritanya aja. Nah, ini dia inti argumen dari kubu pendukung Santos Dumont. Mereka bilang, apa yang dilakuin Wright bersaudara itu bukan penerbangan yang sebenarnya. Kenapa? Karena pesawat mereka nggak lepas landas pakai kekuatannya sendiri. Mereka itu intinya kayak dilontarkan ke udara. Ini kan jadi nimbulin pertanyaan mendasar. Definisi penerbangan itu sebetulnya apa sih? Dan kutipan ini yang diambil dari sebuah diskusi online ngerangkum skeptisisme itu dengan pas banget. Kalau Anda butuh bantuan dari luar, kayak rel atau ketapel buat bisa terbang, apa itu beneran bisa disebut terbang seperti yang kita pahami sekarang? Atau jangan-jangan itu cuma kayak layang-layang canggih yang dikasih mesin? Coba kita bandingkan dengan klaimnya Santos Dumont, pesawat dia yang namanya 14 bis, lepas landas dari lapangan terbuka, di depan banyak banget orang dan pejabat dari badan penerbangan resmi. Pesawatnya melaju di darat pakai rodanya sendiri, terus naik ke udara murni karena kekuatan mesinnya. Nah, buat banyak orang, inilah momen kelahiran pesawat terbang modern yang sesungguhnya. Sebuah mesin yang bisa beroperasi secara mandiri. Oke, dari perdebatan soal siapa, sekarang kita geser ke soal bagaimana. Soalnya, ada satu lagi fakta penerbangan yang sering banget kita dengar, tapi ternyata keliru juga. Ini soal cara kerja sayap pesawat itu sendiri. Anda mungkin pernah dengar penjelasan ini di sekolah. Idenya kedengeran masuk akal banget. Ada dua partikel udara yang kepisah di depan sayap. Satu lewat atas, satu lewat bawah. Karena jalur atas lebih panjang, partikel yang di atas harus ngebut biar bisa sampai di belakang sayap barengan sama temen yang lewat bawah. Kecepatan lebih tinggi, artinya tekanan lebih rendah, dan kling, jadilah gaya angkat. Coba lihat diagram ini. Ini visualisasi klasiknya. Partikel-partikel merah itu seolah-olah punya janji gitu buat ketemuan lagi di ujung belakang. Penjelasannya rapi banget, gampang dimengerti. Sayangnya, sesederhana itu. Penjelasan paling umum soal gaya angkat yang udah diajarin puluhan tahun ternyata salah. Partikel-partikel udara itu nggak punya janji buat ketemuan lagi. Faktanya, udara yang lewat di atas sayap itu bergerak jauh lebih cepat dari yang dibutuhkan cuma buat sekedar ketemuan. Dan yang bikin kaget, ini bukan salah paham baru loh. Ide ini akarnya dari abad ke-18. Para fisikawan brilian kayak D'Alembert dan Euler waktu itu coba bikin model pergerakan fluida, tapi mereka bikin beberapa penyederhanaan. Model mereka emang memprediksi waktu tempuh yang sama, tapi model yang sama juga bilang kalau gaya angkat dan gaya hambat itu nggak mungkin ada. Ini yang kemudian dikenal sebagai paradoks D'Alembert. Gambar ini nunjukin kenapa teori awal mereka itu keliru. Mereka ngebayangin fluida yang ideal, yang nggak punya gesekan sama sekali, sesuatu yang disebut fisikawan Richard Feynman sebagai air kering. Nah, di dunia air kering yang sempurna dan simetris ini, nggak ada gaya neto, yang artinya nggak ada gaya angkat. Penerbangan seperti yang kita tahu, mustahil terjadi. Oke, dari fisika yang abstrak, sekarang kita pindah ke kisah manusia yang sangat kuat. Karena pesawat terbang itu bukan cuma soal mesin dan sains, dia adalah simbol harapan, kemerdekaan, dan harga diri sebuah bangsa, terutama buat Indonesia. Sejarah penerbangan di Indonesia itu dimulai di zaman kolonial, tapi semangatnya yang sejati baru lahir bareng kemerdekaan. Puncaknya itu ada di momen luar biasa tahun 1949, waktu rakyat Aceh patungan buat beli pesawat Dakota DC-3, yang kemudian dinamai Seulawa.
Ini bukan sekadar beli pesawat loh, ini adalah pernyataan kedaulatan. Dan saat Soekarno menamainya Garuda, itu seperti menanamkan mitologi dan identitas ke dalam jiwa penerbangan bangsa kita. Kutipan ini nunjukin banget gimana pandangan meremehkan yang dihadapi bangsa kita yang baru lahir. Pandangan bahwa orang Indonesia nggak bakal mampu menguasai teknologi canggih. Nah, pernyataan inilah yang jadi latar belakang kenapa pencapaian-pencapaian setelahnya itu jadi terasa jauh lebih luar biasa. Dan inilah jawaban dari Soekarno. Ini bukan sekedar nama, tapi sebuah deklarasi. Garuda itu bukan cuma maskapai. Dia adalah perwujudan semangat bangsa yang membentangkan sayapnya di atas tanah airnya sendiri, dengan merdeka dan berdaulat. Ini nunjukin betapa dalamnya makna penerbangan buat Indonesia. Kisah ini mencapai puncaknya pada seorang visioner yang bisa melihat jauh melampaui mesin itu sendiri. Seseorang yang paham bahwa untuk benar-benar bisa terbang tinggi, sebuah bangsa harus lebih dulu membangun manusianya. Mari kita bicarakan B.J. Habibie. Kutipan dari Letnan Jenderal Jatikusumo ini, benar-benar menangkap esensi kejeniusan Habibie. Gini, orang pintar manapun mungkin bisa bikin sebuah mesin, tapi butuh seorang jenius sejati, seorang guru untuk membangun satu generasi pembuat mesin, dan itulah fokus utama beliau. Buat Pak Habibie, pabrik pesawat IPTN itu ibarat universitas raksasa. Tujuannya bukan cuma produk akhirnya. Proyek ambisius seperti pesawat N250 itu, bagi beliau, adalah proses pendidikan itu sendiri. Beliau ngirim ribuan anak muda berbakat ke luar negeri, bukan cuma buat belajar, tapi buat menguasai teknologi dan membawanya pulang untuk membangun bangsanya sendiri. Dan pada tanggal inilah, visi besar itu menjadi kenyataan. Sebuah tanggal yang sampai sekarang kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. N250 Gatot Kaca mengudara. Ini bukan sekedar pesawat. Ini adalah bukti dari sebuah konsep, bukti bahwa filosofi Habibie itu berhasil. Bangsa Indonesia yang 40 tahun sebelumnya diremehkan sekarang udah bisa merancang dan membangun salah satu pesawat tercanggih di kelasnya, bahkan melompati banyak negara maju dengan teknologi fly-by-wire-nya. Dan jangan anggap remeh skala pencapaian ini loh. Jack Welch, yang waktu itu CEO-nya General Electric, salah satu perusahaan terbesar di dunia, dia sampai menyamakan pencapaian ini dengan program Apollo-nya Amerika yang bawa manusia ke bulan. Kenapa? Karena Habibie itu bukan cuma membangun pesawat. Beliau membangun seluruh ekosistem teknologi dan sumber daya manusianya dari nol, di sebuah lingkungan yang menurut Welch masih ada tukang becaknya. Jadi, kita kembali ke pertanyaan yang mendasar. Dari perdebatan soal siapa yang pertama kali nerbangin mesin ke udara, kita sampai pada pelajaran yang jauh lebih dalam. Dari seorang Habibie, mungkin kemajuan sejati itu nggak diukur dari secanggih apa mesin yang kita buat, tapi dari seberapa mampu kita menciptakan orang-orang yang bisa membuat mesin itu. Menurut Anda gimana?